Mirza, Mirza dan Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Marcelino Ferdinand sambut kedatangan oleh Romeni, lini depan timnas Indonesia bisa makin ngeri. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memberikan respon soal potensi kedatangan oleh Romeni untuk memperkuat skuad Garuda. Ya, Marcelino menyambut baik kedatangan striker berdarah Belanda itu karena akan menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Oleh Romeni, penyerang 23 tahun yang bermain di Eredivisie Belanda bermain di klub FC Utrecht, memang masuk agenda PSSI untuk jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi. Sang striker diproyeksikan untuk bisa menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia yang akan bertarung di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 nanti. Marcelino Ferdinand menegaskan tidak masalah jika nantinya ada penyerang baru di skuad Garuda. Persaingan sehat di internal skuad tentu dibutuhkan, apalagi jika wajah baru bisa memberikan dampak positif pada timnas. Marcelino yakin kehadiran pemain baru akan membuat persaingan di barisan depan timnas Indonesia semakin kompetitif. Mantan pemain KMSK Denze itu pun menyambut positif kondisi tersebut. Ya, kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak? Itu baik buat kita, itu baik buat kompetisi antar pemain, itu sangat baik buat tim, ujar Marcelino Ferdinand. Marcelino sendiri menyadari jika lini depan merupakan salah satu kelemahan timnas Indonesia saat ini. Oleh Romeni yang berposisi sebagai penyerang tengah sebelumnya pernah memperkuat timnas Belanda di level U20 dengan torehan 2 gol. Namun ia memang belum pernah memperkuat tim oranye di level senior. Kejutan besar, Martin Paes akhirnya bisa bela timnas Indonesia tanpa jalani sidang SAS. Polemik kiper Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti yang diketahui, penjaga gawang berusia 26 tahun itu belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA 2022. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang pernah membela timnas U21 di satu negara tidak bisa membela timnas negara lainnya. Sementara dia diketahui pernah membela timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada tahun 2021 lalu. Namun, mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Dia menambahkan sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Kasus ini masih bisa diselesaikan dengan memuaskan sebab dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego. Saya kasih saran belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu. Setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar untuk Martin Paes. Jangan dulu ke CAS. Kalau ada yang lebih teliti, datang ke FIFA. Bila perlu, sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah dari regulasi yang ada, jelas Hassani Abdul Ghani. Jadi pada intinya kasus ini akan tuntas jika diproses di orang yang tepat. Tak terima timnasnya dihajar 5-0, Vietnam tuduh timnas Indonesia U16 pakai doping. Netizen Vietnam mencari-cari alasan usai kekalahan Golden Star Warrior Junior atas timnas Indonesia dengan skor telak 0-5 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Ya, timnas Indonesia U16 berhasil dominan ketika melawan Vietnam di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 pada Rabu kemarin. Skuad asuhan Nova Arianto membantai Vietnam dengan skor telak 5-0. Kemenangan telak ini membuat netizen Vietnam murka. Pasalnya, mereka justru menuduh Garuda Asia memakai doping. Tuduhan ini diunggah oleh akun Instagram @blopersfootball. Dalam unggahan tersebut, mereka menyertakan komentar netizen Vietnam. Doping Best Team, tulis komentar netizen Vietnam.
Lantas saja komentar ini pun memunculkan kegeraman dari netizen tanah air. Banyak yang membalas jika Vietnam mulai kena mental dengan serangkaian hasil positif yang diraih timnas Indonesia. Akan tetapi akun tersebut memperlihatkan bahwa fisik pemain timnas Indonesia U16 memang sudah jadi karena latihan keras yang diterapkan oleh Nova Arianto. Sementara itu, kemenangan U16 ini membuktikan bahwa timnas Indonesia semakin dominan ketika melawan Vietnam. Pasalnya tim senior pun juga berhasil 3 kali mengalahkan Vietnam di tahun ini. Pertama saat Piala Asia 2023 dan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu. Timnas Indonesia sibuk di putaran ketiga, Vietnam bikin turnamen dadakan, ketakutan jika ranking FIFA-nya turun. Timnas Vietnam mengadakan turnamen dadakan untuk persiapan Piala AFF di saat Timnas Indonesia sibuk menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyambut Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Cup 2024, Timnas Vietnam menggelar turnamen dadakan sebagai ajang mempersiapkan tim. Timnas Vietnam seolah menyibukkan diri usai kiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir lebih dini, berbeda dengan Timnas Indonesia. Saat Timnas Indonesia sibuk mempersiapkan tim menyambut putaran ketika babak kualifikasi, Vietnam cuma bisa menggelar turnamen dadakan. Mereka bersiap menjalani turnamen persahabatan dengan Timnas Lebanon dan Timnas India sebagai lawannya. Menurutnya, rencananya digelar mulai 9 Oktober 2024 mendatang. Meski di awal disebutkan bahwa turnamen itu digelar sebagai persiapan menyambut Piala AFF 2024, namun tampaknya ada target lain yang ingin dicapai Vietnam. Dilansir dari media Vietnam dan Tri, turnamen dadakan yang diadakan Vietnam digelar mulai 9 hingga 15 Oktober 2024. Periode tersebut masuk dalam kalender FIFA Matchday. Kemungkinan besar Vietnam tak mau peringkat FIFA mereka turun. Di saat yang sama, timnas Indonesia memiliki kesempatan meraup poin FIFA. Vietnam tentu tak ingin peringkat mereka digeser Indonesia. Target yang realistis bagi Vietnam untuk bisa meraih gelar juara di tahun 2024 yaitu ajang Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Sebelumnya, hasil buruk terus-terusan ditelan Vietnam sejak awal tahun 2024 di Piala Asia 2023 hingga ASEAN Cup U16 2024 di Indonesia. Publik Vietnam pencinta sepak bola pun mulai geram, karena itu gelaran Piala AFF dinilai bisa mengobati kekecewaan mereka. Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 digelar mulai 23 November hingga 21 Desember mendatang menggunakan sistem kandang dan tandang sejak fase grup. Vietnam tergabung satu grup dengan Indonesia di grup B bersama 3 tim lainnya yakni Filipina, Myanmar, dan Laos. Menarik untuk dinantikan kejutan apa yang akan terjadi, khususnya Vietnam dalam memperlihatkan kekuatan mereka di bawah asuhan pelatih baru Kim Sang-si. Sementara itu untuk Indonesia, ajang ini hanya seperti latihan dan seleksi pemain di timnas senior meski banyak pihak menuntut gelar juara. Daftar pemain timnas Indonesia yang bisa dipanggil untuk Piala AFF 2024 tanpa pemain abroad. Timnas Indonesia akan melakoni turnamen pada tahun ini. Selain bakal mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim asuhan Sintayong itu juga akan menatap Piala AFF 2024 atau yang dikenal saat ini ASEAN Cup. Namun pasukan yang bakal dibawa timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 akan berbeda. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Nantinya pasukan untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan memakai lapis kedua, sebab turnamen level Asia Tenggara itu disebut sudah tidak menjadi prioritas lagi bagi skuad Garuda. Tidak menutup kemungkinan jika nanti pasukan tim Merah Putih untuk Piala AFF 2024 bakal banyak menggunakan pemain muda dari tim kelompok umur. Tujuannya untuk menambah jam terbang bagi generasi-generasi penerus ke depannya. Selain itu, Piala AFF 2024 juga bisa menjadi kesempatan untuk mengasah skill pemain muda di multi ajang seperti SEA Games dan turnamen lainnya. Hal ini seperti yang pernah diterapkan oleh Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia pada Piala AFF 2020 lalu. Ketika itu, Sintayong berani mengisi skuadnya dengan mayoritas pemain muda. Timnas Indonesia bahkan saat itu rata-rata diperkuat oleh pemain di bawah usia 25 tahun. Menariknya, skuad Garuda mampu melangkah jauh hingga partai puncak meski di akhir tumbang dari Thailand. Melihat dari komposisi skuad timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ada sejumlah pemain skuad Garuda sebelumnya yang tidak masuk dalam panggilan. Sejumlah pemain itu diyakini bisa menjadi opsi untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Salah satunya seperti gelandang Persib Bandung Mark Klok yang belakangan tidak dipanggil Sintayong memperkuat timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama pemain lain yang sempat jadi andalan seperti Rahmat Irianto,
Sade Ramdhani, Syahrian Abimanyu, Fahrudin Arianto, Alfreanda Dewangga, hingga Edo Febriansyah juga bisa masuk ke dalam daftar tersebut. Selain itu, sosok pemain keturunan seperti Stefano Lillipali dan Ezra Walian juga menarik untuk diajak. Begitupun dengan Hansa Muyama dan Muhammad Riyandi yang dirasa masih layak memperkuat timnas Indonesia.